Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena kami boleh menikmati segala anugerah-Mu, kami boleh menikmati akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi yang baik ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian lewat renungan firman Tuhan, yaitu sumber pengharapan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 12 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan selanjutnya kata Yesaya, tahruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan di mana Rasul Paulus dia menyampaikan surat ini kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Dia sedang berbicara tentang pengharapan kepada mereka. Karena mereka sedang mengalami aniaya, mereka sedang mengalami penderitaan, mereka sedang mengalami kesukaran, tekanan karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, di tengah-tengah keadaan inilah Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada mereka untuk mereka tetap hidup di dalam pengharapan. Demikian juga saudara dan saya menjalani hari-hari kehidupan ini, kita juga harus hidup di dalam pengharapan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, kepada siapa kita harus menaruh pengharapan kita? Yang pertama yaitu Kristus harus menjadi sumber pengharapan kita. Di dalam ayat yang 12 yang kita sudah baca tadi, dengan jelas di sana dikatakan bahwa tahruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Tahruk dari pangkal Isai ini berbicara tentang Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, menjalani hari-hari kehidupan ini kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Karena kita melihat, kita memperhatikan bahwa bangsa-bangsa akan mencari Dia. Bangsa-bangsa menaruh harapannya kepada Dia. Demikian juga dengan saudara dan saya. Mari kita menyadari bahwa hanya Kristus Yesuslah yang memberikan kepastian dari setiap pengharapan di dalam hidup kita. Bahkan Yesus Kristuslah pengharapan yang sesungguhnya di dalam hidup saudara dan saya, di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan dan percayakan di dalam hidup ini. Tetaplah berharap kepada Yesus. Jangan pernah melepaskan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Karena Dia akan terus membawa kita untuk hidup di dalam pengharapan.
sampai di mana Dia kehendaki kita hidup di dalam dunia ini. Yang kedua, sumber pengharapan yang kita bisa baca dari ayat 13 bagian A, di sana dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Yang kedua yang kita perhatikan yaitu Allah di sini menunjuk kepada Bapa, kepada Allah Bapa sebagai sumber pengharapan juga bagi orang-orang percaya. Kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Nah itu sebabnya mari kita mau berharap kepada Allah yang adalah Bapa kita. Berharap karena Dia adalah sumber dari pengharapan yang akan apa? Memberikan ya, sukacita, memberikan damai sejahtera di dalam iman kita. Dia akan mengaruniakan itu kepada kita. Sebab itu, teruslah berharap kepada Allah, kepada Bapa yang adalah sumber pengharapan itu. Karena ada sukacita, ada damai sejahtera yang akan Dia berikan dan Dia karuniakan di dalam setiap kehidupan kita. Menjalani hari-hari kehidupan ini. Dan yang ketiga, yaitu kalau kita memperhatikan di dalam ayat 13, bagian B di sana, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang ketiga yaitu Roh Kudus juga adalah sumber pengharapan bagi orang percaya. Kita hidup di zaman Roh Kudus ini. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai orang-orang percaya, menyertai saudara, menyertai saya. Dan firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 13b ini, bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan sehingga kita terus berlimpah-limpah di dalam pengharapan menghadapi keadaan dunia ini. Dapat saja membuat pengharapan kita menjadi hilang. Dapat saja membuat banyak orang menjadi putus asa sehingga tidak punya pengharapan lagi. Tapi lewat firman Tuhan, Roh Kudus juga adalah sumber pengharapan bagi kita yang akan mengaruniakan kita kekuatan sehingga kita terus hidup di dalam pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Segala puji bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam hari, dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna kami nikmati di sepanjang hari ini. Segala puji bagi nama Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.